Iya, 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 iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Meira Birul Walida ini yang akan memandu jalannya presentasi atau diskusi kali ini. Sebelum penyampaian materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Meira Birul Walida ini dengan NIM 2001111000090. Yang kedua, Sri Dewi Rahayu dengan NIM 2001111001005. Yang ketiga, David Ziskia Situmorang 2001111100110. Yang keempat, Miftah Maulana Hermanto. Yang kelima, Dika Cahyani. Yang keenam, Muhammad Kelvin Syamsiar Albauni. Yang ketujuh, Zulfikar. Yang kedelapan, Elga Firstu Ansyah Reza. Baik, untuk menghemat waktu, untuk juru bicara yang bertugas untuk menjelaskan dan memaparkan hasil kerja kelompok kami, untuk yang bertugas Miftah, David, dan Dika, saya persilahkan. Baik, untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian instrumen hukum nasional HAM. Instrumen dapat kita artikan sebagai alat atau landasan sesuatu. Hukum sendiri pengertiannya ialah suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang harus mencakup lembaga atau institusi dan proses yang diperlakukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan. Instrumen hukum di sini berarti landasan dan alat daripada hukum. Sedangkan HAM berarti hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabat sebagai manusia. HAM bersifat universal karena hak-hak tersebut dinyatakan sebagai bagian dari kehidupan setiap manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang, budaya, agama, atau kepercayaannya. HAM dikatakan melekat dan inheren karena hak-hak tersebut dimiliki setiap manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan manapun. HAM sifatnya melekat karena hak-hak yang dimiliki manusia tidak dapat dirampas ataupun dicabut. Secara teoritik, hukum HAM pada dasarnya mengatur hubungan antara individu dengan negara. HAM telah disepakati sebagai hukum internasional yang telah menjadi standar yang kuat bagaimana negara harus memperlakukan individu-individu di dalam jurisdiksinya. HAM memberikan jaminan moral dan hukum kepada individu-individu setiap manusia untuk melakukan kontrol dan mendorong aturan dan praktek kekuasaan yang menghormati HAM, memastikan adanya kebebasan individu dalam berhubungan dengan negara, dan meminta negara untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak individu dalam wilayah jurisdiksinya. Dalam cara bertugas dan memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi, sedangkan individu yang berdiam dalam wilayah jurisdiksinya adalah sebagai pemangku hak dari kewajiban dan tanggung jawab negara. Instrumen hukum nasional berlaku nasional saja, artinya instrumen tersebut dibuat oleh pemerintah di suatu negara dan hanya berlaku di negara di bawah hukum di mana instrumen itu ditetapkan. Oleh karena itu, instrumen HAM nasional hanya berlaku di negara Indonesia saja. Untuk submateri yang kedua, yaitu bentuk-bentuk instrumen HAM. Yang pertama, instrumen hak manusia dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, instrumen HAM dalam ketetapan MPR RI dapat dilihat dalam Kitab MPR nomor 17 tahun 1996 tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM dan piagam nasional.
Yang ketiga, instrumen HAM dalam undang-undang yang pernah dikeluarkan pemerintah. Dan yang terakhir, instrumen hak asasi manusia dalam peraturan pemerintah, keputusan presiden dan instruksi presiden. Untuk unsur materi yang ketiga yaitu penetapan instrumen hukum nasional HAM menurut peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, HAM adalah perangkat hak yang melekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Itu sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan deklarasi Universal HAM atau Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 serta berbagai instrumen HAM lainnya mengenai HAM yang telah diterima Indonesia. Tidak hanya UU, tidak hanya undang-undang, tapi juga melaksanakan amanat tetap MPR nomor 17 MPR tahun 1998 tentang HAM. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya itu ada instrumen nasional TAP MPR nomor 17 1998 menurut peraturan perundang-undangan. Hadirnya TAP MPR ini adalah sebagai upaya untuk menjawab tuntutan reformasi yang berlangsung pada tahun 1998. Adapun kandungan dari TAP MPR tersebut tentang HAM yaitu yang pertama, pasal 2 berbunyi menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat. Yang kedua ada pasal 3 yang berbunyi menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR RI untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HAM sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Instrumen nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 menurut peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini dalam penanganan konflik harus mencerminkan asas kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, mengacu pada Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesetaraan gender, ketertiban, dan kepastian hukum, dan juga mencerminkan keberlanjutan, yaitu keberkearifan lokal, tanggung jawab, partisipasi, tidak memihak, dan tidak membeda-bedakan. Lalu memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan, meningkatkan tenggang rasa dan toleransi, memelihara fungsi pemerintahan, melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum. Undang-Undang 1945 beserta amandemennya menurut peraturan perundang-undangan. HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas siapapun. HAM baru dikenal secara internasional setelah deklarasi HAM oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Sedangkan Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun demikian, para pendiri negara dan bangsa-bangsa ini sadar betul akan hakikat HAM tersebut, sehingga ketika menyiapkan naskah piagam untuk kemerdekaan Indonesia yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, dengan tegas pada alinea pertama naskah tersebut menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Baik, Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menurut peraturan perundang-undangan. Adanya perbedaan ras dan etnis tidak berakibat menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antar kelompok ras dan etnis dalam masyarakat dan negara. Kondisi masyarakat Indonesia yang berdimensi majemuk dalam berbagai sendi kehidupan seperti budaya, agama, ras, dan etnis berpotensi menimbulkan konflik. Ciri budaya gotong royong yang telah dimiliki masyarakat Indonesia dan adanya perilaku musyawarah atau mufakat bukanlah jaminan untuk
tidak terjadinya konflik, terutama dengan adanya tindakan diskriminasi ras dan etnis. Konflik tersebut muncul karena adanya ketidakkeseimbangan hubungan yang ada dalam masyarakat, baik dalam hubungan sosial, ekonomi maupun dalam hubungan kekuasaan. Konflik di atas tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat konflik, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah sebuah undang-undang yang mengatur tentang pengadilan hak asasi manusia. Secara historis, Undang-Undang Pengadilan HAM lahir karena Amat Bab 9 Pasal 104 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dengan lahirnya Undang-Undang 39 Tahun 1999. Dengan ini Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tersebut, maka penyelesaian kasus HAM berat dilakukan di lingkungan peradilan umum. Ini merupakan wujud dari kepedulian negara terhadap warga negara sendiri. Negara menyadari bahwa perlunya suatu negara atau lembaga yang menjamin hak akan pribadi seseorang. Jaminan inilah yang diharapkan nantinya setiap individu dapat mengetahui batas kanan dan menghargai hak orang lain, sehingga terjadi apa kasus pelanggaran HAM yang berat yang pernah terjadi di Indonesia sebelum di Undang-Undang Pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam pasal 43 sampai 45 tentang yang dinamakannya pelanggaran hak HAM tersebut. Slide selanjutnya. Di Undang-Undang Nomor 26 ini dalam hukum acara atas pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang terdiri dari Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan, Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penahanan, Komnas HAM sebagai penyelidik berwenang melakukan penyelidikan, Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penyidikan, Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penyidikan, dan dilakukannya dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan. Kemudian selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara. Indonesia memiliki beberapa landasan hukum yang dijadikan dasar untuk menjamin terpenuhinya HAM setiap warga negara Indonesia. Dalam hukum tersebut dijelaskan mengenai hak yang didapat setiap warga negara Indonesia. Terima kasih. Terima kasih disampaikan oleh pemaparan materi yang cukup jelas. Mungkin audiens ada yang masih bingung, bisa ditanyakan melalui via chat ataupun bisa on mic. Mungkin dari audiens mau ada yang ditanyakan, bisa langsung chat di kolom chat ataupun bisa on mic. Saya tunggu sampai jam 2.13. Saya izin bertanya. Baik, silahkan. Tadi dijelaskan, hak asasi manusia itu merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan. Nah, pertanyaan saya, terus mengapa kok masih banyak kayak
orang gila yang terpapar di jalanan gitu. Kan di sini kan dijelaskan harus dilindungi, dihormati, dan tidak boleh diabaikan. Terus mengapa itu kok banyak diabaikan? Kayak di pinggir jalan, di bawah tol. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin masih ditampung dulu ya. Baik, silahkan. Itu kan tadi dijelaskan dalam Permen Pasal 70 pasal 2 itu kan berbunyi menegaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Lalu bagaimana ketika ada aparatur pemerintah seperti halnya Mahkamah Konstitusi dan segala macam itu tidak dapat memenuhi hak setiap warga negara yang ada di Indonesia. Seperti contohnya itu pemberian legal standing kepada WNA yang ada di Indonesia. Itu kan di Indonesia tidak diperbolehkan, sementara di luar negeri itu diperbolehkan. Dan tadi di penjelasan sebelumnya itu dijelaskan bahwasanya sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan deklarasi universal HAM, maka Indonesia itu menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak asasi manusia yang merupakan warga negara Indonesia. Itu begitu. Baik, terima kasih Mariana. Pertanyaan itu, mengapa masih banyak orang gila yang terlantar di jalanan gitu ya? Nah, kalau masalah orang gila itu kan tanggung jawab dari Departemen Sosial, dan di sini tuh mungkin kurangnya kesadaran dari Departemen Sosial dan juga dari masyarakat setempatnya. Jadi kan misalkan ada orang gila yang terlantar di jalanan, tapi itu warga-warga setempat itu belum melapor ke Departemen Sosial yang itu. Jadi Departemen Sosial juga kan kalau misalkan aku orang gila nggak asal ya. Jadi itu ada prosedurnya. Nah, dari situ masih banyak orang gila yang belum tertangani, belum masuk ke yang kurangnya kesadaran antara pihak kayak gitu. Gimana kalau Mohon maaf, kan yang terlantar kayak di jalan kan, kayak di luar itu kan bukan kayak orang gila aja, tapi kayak banyak orang yang tidak mampu, sampai mereka itu sampai ngemis-ngemis gitu. oh iya kalau tidak mampu itu kan kalau misalkan mau masuk kayak panti sosial itu kan juga ada prosedurnya gitu ya. Jadi kalau misalkan mau masuk itu ada yang mengantarkan gitu, ada yang membujuk dia ke situ, ada yang melaporkan kalau bahwasannya orang ini nggak mampu dan hidup di jalanan, jadi dia masuk panti gitu. Mungkin prosedurnya apa ya, dari masyarakatnya sendiri sih dari melapor gitu. Gimana Sarah? Iya. Masih jawab pertanyaan dari Mariana tentang aparatur pemerintah melindungi hak, tapi banyak aparatur yang tidak melindungi hak. Nah itu kalau misalkan aparatur pemerintah yang tidak melindungi hak itu balik lagi ke diri sendiri. Ya, mungkin aparatur pemerintah yang tidak memiliki tanggung jawab itu sehingga melenceng dan tidak ada aparatur kurang tanggung jawab seperti itu. Jadi dan kurangnya sanksi-sanksi yang tegas yang bagaimana kan. Jadi kadang itu sanksi ke atas ke bawah, itu mungkin juga kadang sehingga kadang
Sudah cukup ya, Mardiana? Baik, ya ya. Diam. Baik, sebelum penutupan saya akan memberikan kesimpulan bahwasanya instrumen nasional HAM itu yang berlaku nasional itu hanya berlaku nasional saja. Artinya instrumen tersebut dibuat oleh pemerintah di suatu negara dan hanya berlaku di negara bawah hukum tersebut. Baik, saya Meira Birrul Walidaini selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan.